awalnya udah. Sudah. Oh iya maaf sebentar. Sebentar. Sebentar ya. Dan itu rekam layar. Hah? Suspend cari wae. Iki karo download. Oh iya. 10 detik. 10 detik. Maaf, ini saya ulang dari awal ya. Ini tolong silakan. Udah ya. Udah siap. Real violence. No, what I'm trying to show you Okay. is these skill sets that these guys train for are for Jadi ada a dua very wanita specific tuh. arena that they're dealing with very specific. Oke. Nah, Jadi silakan. Jadi, nah itu dia. Kenapa tadi ada gesekan, ada perseteruan seperti itu karena memang ada dua wanita di shop itu yang diganggu oleh salah satu apa dua-duanya ya tadi kebetulan dari itu adalah petarung. Jadi timbullah, jadi ada pacarnya di situ, jadi nggak terima mungkin pacarnya ya, jadi terjadilah perseteruan seperti itu. Yuk kita lanjut videonya ya. Nah ini kelanjutan videonya ya. Ini pacarnya. Kok malah ngurusi iki ngopo? Nah ini kata-kata aku di sini ini sebenarnya dari kata-kata dari tim Larkin itu. Jadi kurang lebih aku buat maksudnya bukan aku buat ya, maksudnya kita haluskan gitu karena bahasa-bahasa tim Larkin itu kalau menurut aku sih kurang gimana, takutnya membuat malah terjadi tersinggung gitu. Langsung aja ya. Saat pertarungan berlanjut di luar shop tersebut, di mana kedua Kurang 400 pindah. Suaranya kedengaran nggak sih? dan diantaranya memegang semacam kayu yang kemudian membuat kedua petarung tersebut tidak berdaya hingga tidak sadarkan diri. Bahkan setelah pingsan pun mereka masih diberi hajaran oleh anak-anak muda yang notabene sama sekali tidak terlatih secara profesional. Sebuah fakta bahwa tidak ada tempat yang bisa menjadi nilai ukur untuk sebuah kemampuan. Tapi jika kita mampu bersabar dan menjaga sikap, insya Allah kita akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Amin, seperti amin itu. ya Rabbal Alamin. Nah, dari video ini sontak mendapat reaksi dari tim Larkin yang mengatakan kedua juara MMA itu terlatih dan siap bertanding di arena. Tapi mereka tidak siap untuk bertarung di jalan. Karena memang di jalan itu ganas ya. Kalau kita nggak waspada, kapanpun kita bisa digoreng oleh siapa saja. Karena tindak kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Seperti kata beberapa netizen tentang uji dulu bela dirimu di MMA atau octagon. Bahkan ada yang dengan sombongnya, jangan di MMA dah, di one fight aja dulu. Nadanya merendahkan bela diri lain selain MMA ini sepertinya ya. Nah, kalau untuk masalah itu kan sebenarnya kita juga udah sering menjelaskan gitu ke teman-teman ya, kalau sebenarnya seperti ini sebenarnya ada gitu, kita sudah menjelaskan, tapi ya kali belum karena banyak yang ngomong seperti itu jadi belum nggak tersampaikan gitu. Lanjut lagi. Cynthia sering mendapatkan komentar demikian. Contohnya, silat memang tidak bisa tampil secara keseluruhan jika bertarung di arena karena banyak teknik silat yang tidak sesuai dengan peraturan di sana. Cynthia pernah beberapa kali berhadapan dengan beberapa kriminal, pernah dihadang oleh 6 orang. Mereka menggunakan sajam untuk mengancam kami. Bahkan itu di parkiran loh. Juga tempatnya cukup ramai waktu itu. Waktu kita hanyalah saat mereka mulai mengancam. Nah, di sini sebenarnya bukan untuk mau apa ya, sebenarnya aku itu cuma untuk sharing aja gitu. Jadi kalau misalkan ada kejadian seperti itu menimpa teman-teman juga gitu, jadi antisipasinya seperti itu mungkin ya. Tapi kan kita kalau misalkan di situ tergantung kondisi dan situasi juga gitu. Maksud aku tuh gitu sih sebenarnya, nggak ada niat-niatan mau segala macam, mau apa, mau membantu
membandingkan apa gimana pun nggak ada. Sebenarnya mau hanya ingin sharing aja ke teman-teman kalau misalkan kita di saat seperti itu kita mesti waspada dan juga kita melihat sekeliling, dan juga kalau misalkan bisa untuk bernegosiasi atau berbicara sama musuhnya, sama ininya ya kita omongkan baik-baik gitu kan. Tapi kalau nggak bisa, kalau memang dianya sudah mengancam jiwa kita ya apa boleh buat gitu, seperti itu sih. Mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Ya kita lanjut lagi. Dikit lagi. Ini pengalaman sih. Jadi saat mereka sudah mulai Diparani orang moro, coba wingi diparani moro kan selesai itu, urusan. kita beri langsung. Parani Cynthia orang sempat moro. memberikan satu tendangan ke arah Coba. leher untuk Ya, yang ya, paling nak dekat, teko ngono kan dan wis beres, nggak psikologisnya usah yang kayak lain gini masih meneh. tersentak kaget. Diparani Tapi itu ngomong orang. mungkin hanya kurang dari 1 detik. Jadi kita mesti punya daya refleks yang ada, stepping untuk mengambil waktu yang kurang dari sedetik itu. Dan di waktu sempit itu, Cynthia berhasil memberikan pukulan ke bagian dada, tendangan ke lutut, dan 1 pukulan ke bagian leher. Cynthia terlepas saat itu. Jadi kebetulan mereka mengalami cedera yang harus segera masuk ke UGD. Jadi singkat cerita, Cynthia dan teman dan 2 orang dari pelaku yang batal maju sama-sama kita bawa keempat pelaku ke RSD. Berlatih silat dengan benar akan membuat kita menjadi sehat, walaupun ada lebihnya, itu hanyalah efek. Jadi yang mengatakan sayang banget kalau nggak dites di arena, kenapa harus sayang kalau nggak dites? Memang tahu ya apa yang sudah dijalani oleh seseorang yang bukan diri kamu. Jika semua praktisi bela diri harus dites di arena, nanti penuh sesak loh arenanya. Lagi pula, kapan waktunya kita melestarikan budaya bangsa kita ini? Makna melestarikan itu beda dengan bertanding di ring atau di arena loh. Nah, video berikut adalah Conor McGregor yang pernah bertanding tinju dengan Floyd Mayweather Jr. Dengan peraturan tinju ya tentunya. Kita lihat videonya. Beautifully in the early going. Floyd knows he can smell it. He can smell it. When his man is exhausted, hurt, he moves in for the kill. These are hard shots. See what happens. But then clear headshots. Nah mungkin ini teman-teman juga sudah nonton ya. Jadi kita langsung ke endingnya aja ya. Kita cepetin. Dari ya. They just look. Peraturan tinju. Ada Conor McGregor adalah petarung yang handal di MMA, tapi gagal di ring tinju karena belum terbiasa dengan peraturan tinju. Ada satu lagi petarung bebas juga. tak terkalahkan dari Cepetin Jepang aja yang ini. yang juga bertarung dengan Floyd Mayweather Jr. dengan peraturan tinju ya. Yuk kita lihat videonya. Nah yang ini mungkin teman-teman juga sudah nonton ya. Tergantung peraturannya ya. Iya semuanya tergantung. Di Jadi peraturan lain dari beberapa video di atas kita dapat pembelajaran deh. Belajar bela diri apapun atau bertarung dimanapun, di MMA sekalipun, tidak ada jaminan kalau kita mampu bertarung di pertarungan sebenarnya. Karena bertanding dan bertarung itu 2 hal yang berbeda. Jika seandainya kita gagal dalam pertarungan, itu yang salah bukan bela dirinya yang tidak efektif atau ring atau arenanya, tapi karena diri kita sendirilah yang kurang berlatih. Nah di Atau sini. memang Allah sudah Di sini saya jelaskan kan kalau misalkan memang bukan diri kitanya yang hebat atau yang apa gitu kan. Jadi tapi maksudnya bukan arena atau bela dirinya atau apapunnya yang hebat atau apapun, tapi diri kita sendirilah gitu kan. Maksudnya dari kalau misalkan kita di ini maksudnya gimana sih? Tergantung diri kita bagaimana kita mengaplikasikan apa yang kita latih gitu, seperti itu intinya. Jadi kita lanjut lagi di bahasanya ya. Udah ya. aktivitas jantung dan kalah. Bagi Cynthia tidak ada kehebatan yang mutlak di muka bumi, karena sudah ada yang maha hebat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang maha segalanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga tuntas ya. Semoga kita dapat pembelajaran yang berguna melalui video ini.
Dan Cynthia minta maaf jika dalam video ini Cynthia ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nah, di setiap video pun di akhir video saya selalu meminta maaf untuk teman-teman kalau misalkan ada kata-kata yang tersinggung atau ada kata-kata yang salah atau laku saya yang salah gitu ke teman-teman. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut lagi ya. Ya. Jadi begitu Bapak videonya tadi yang awal mula permasalahan ini. Jadi kalau menurut bapak-bapak di sini itu gimana menurut Baik, di sini kami dari tim kuasa hukum sisi atas kegiatan Jaya dan keluarga besar Harimau Utara ingin menjelaskan terkait dengan awal mula sampai dengan berakhirnya peristiwa pada tanggal 8 Agustus 2020 di Bandar Lampung. Jadi kami diminta oleh pihak CC atau Sigap Chandranaya beserta Polres Harimau Utara untuk sebagai kuasa hukum dan mengklarifikasi terhadap panggilan secara lisan oleh pihak kepolisian Bandar Lampung. Sehingga kami beserta tim datang ke pihak kepolisian dan mengkonfirmasi terhadap panggilan secara lisan itu yang dalam tanda kutip kami beranggapan bahwa panggilan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini bersinggungan dengan masalah hukum terhadap klien kami. Nah, setelah kami hadir di Kepolisian Bandar Lampung dan mendapatkan konfirmasi bahwa klien kami tidak memiliki masalah terkait dengan hukum. Dan kemudian setelah kita berbicara dengan pihak kepolisian, dari pihak kepolisian memberikan konfirmasi bahwa undangan atas dasar permintaan dari teman-teman yang menamakan diri sebagai Bela Diri Bersatu. Yang kita tahu setelah kita datang dan tahu di ruang aula daripada Kepolisian Bandar Lampung itu, di situ telah hadir para pribadi-pribadi yang selama ini sering tampil di salah satu stasiun televisi swasta dan melakukan pertandingan-pertandingan bela diri. Nah, di dalam pertemuan tersebut dari pihak yang menyatakan diri Bela Diri Bersatu ini mengharapkan adanya latih tanding yang dilakukan di dalam aula Kepolisian Bandar Lampung. Nah, kami dari pihak tim kuasa hukum menganalisa bahwa ini menjadi sesuatu yang presiden buruk ketika kita sebagai pribadi-pribadi melakukan atau menginginkan tempat atau fasilitas umum dalam hal ini Kepolisian Bandar Lampung sebagai ajang atau tempat kita melakukan latih tanding yang dalam tanda kutip tidak memiliki legalitasnya. Oleh karena itu dari pihak tim kuasa hukum Chandranaya memohon kepada pihak yang ingin melakukan latih tanding itu untuk latih bersama, yang pada saat itu kita sudah sepakati bahwa tempat dan waktunya yaitu di Kolosium jam 4 sore. Kemudian pada waktu dan tempat yang telah ditentukan kami beserta tim kuasa hukum datang bersama-sama dan hadir pada tempat yang sudah disepakati. Namun yang sangat kita sayangkan pada saat kita hadir di dalam tempat tersebut, ini dari pihak yang mengatasnamakan diri keluarga ataupun teman-teman bersatu itu mengharapkan adanya latih tanding. Nah, inilah yang menjadi memicu polemik sehingga ini berbeda dengan harapan kami yang tadi ingin berlatih bersama teman-teman yang menyatakan diri Bela Diri Bersatu. Sehingga dengan menganalisa keinginan daripada pihak Bela Diri Bersatu dengan keadaan dan kemungkinan yang akan ditimbulkan, maka kami dari tim kuasa hukum beserta pihak kepolisian yang hadir pada saat itu menggagalkan rencana adanya latih tanding tersebut. Dikarenakan ini di luar konteks daripada keinginan ataupun kesepakatan yang sudah kita sampaikan terhadap pihak
bela diri bersatu tersebut. Karena apa? Kita ingin menjaga sesuatu yang tidak diinginkan, yang akhirnya menimbulkan pelanggaran hukum. Nah, mungkin ini yang akan kita coba sampaikan kepada teman-teman supaya bisa dimengerti kenapa sampai dengan latihan bersama itu menjadi gagal atau batal dilakukan bersama. Terkait dengan teman-teman atau pihak-pihak yang mendiskreditkan atau menyudutkan dan merugikan pihak-pihak daripada Cynthia Chandra Naya dan keluarga besar daripada Harimau Utara, mungkin ke depan kita akan mengambil langkah-langkah hukum baik itu pidana maupun perdata. Terima kasih. Penjelasannya kenapa kita itu. kuasa hukum yang itu tadi itu karena kan kita kaget gitu kan tiba-tiba Letangnya ada di yang datang film ini. gitu kan. Nah kalau misalnya dan diundang ke kantor polisi kalau misalnya kita diundang ke masjid atau apa tempat ibadah ya pasti kita keluarnya Ustaz Kayak aku ingin ngomong orang nyewa. Ya ibaratnya yang tak iya. jadi kita lanjut lagi ya Oh ya nonggoni wingi kae. masalah video tadi sudah Akan nonggoni takon iki lho. setelah saya upload ke 3 minggu Kon bayar kabeh. 3 minggu kemudian itu ada Kon bayar reaksi kabeh dari kontan. Suwadi, Bareng Mas puasa. Suwadi Geleng dan, niku kan ora payu Mas tidak. Nadia Dimas. Bosok. Jadi saat itu Ya saya kan niku nonton ya, sampai bosok. selesai saya nontonnya ya. Jadi di situ bilang katanya Mas Suwadinya nggak nonton video saya sampai akhir karena sedang Urung kan jalan. menyuapi anaknya dan juga di Ih, situ iki ada kata-kata Wani yang katanya Haryanto. saya membenci MMA. Enggak sama sekali ya. Enggak sama sekali karena enggak ada Boleh. kata-kata di situ Iya, aku orang saya ikut, membenci tolong MMA sih. dan film Dompet. ataupun apapun itu Isi gitu dompet. kan. Kita kan hanya mereaksi gitu kan video dari tim Lakin yang itu tadi. Kan? Jadi Ya kalau itu menurut saya tahun setengah. kayaknya gimana ya kalau memang Ya, ada hilang-hilang saya ya, salah itu. saya sih maunya gitu kan melalui langsung ke saya gitu jangan komunikasikan ke saya gitu Sebenarnya rame-rame langsung kan. jadi kalau misalkan ada apa gitu langsung tanya ke saya nanti saya akan jelaskan ya nah terkait apa reaksinya Mas Wadi dan Mas Panji itu adalah opininya Mas Wadi dan Mas Panji jadi kita pun ya sudahlah mungkin opininya kalian gitu kan jadi kita tidak mempermasalahkan dia ya sudah tapi kok makin lama makin melebar dan makin wah kok tambah-tambah merambah ke tadi urusan pribadi saya gitu kan jadi aneh terus juga sampai ke yang apa ya ya masalah teman-temannya kenapa kita tidak merespon dari video tanggapan Mas Wardi mengenai video Cynthia itu karena kembali ke atas tadi itu kita pikir itu adalah ya hak semua orang untuk berpendapat mau pendapat A, B, C, D itu hak semua orang termasuk ya kita juga gitu makanya kita tidak merespon. Nah semakin kita lihat semakin berkembang masalah ini makin banyak orang-orang dari pihak Jakarta yang merespon atau di luar Jakarta. Nah saya tegaskan di sini juga saya atau siapapun yang tergabung dalam Harimau Utara itu tidak pernah merespon membalas, mengomentari di sosial media siapapun yang menyudutkan kami mau di YouTube, mau di Instagram, saya tegaskan seperti itu. Kalau misalnya kalian tidak percaya, ya itu hak kalian. Tapi kalau kalian mau ngecek itu juga silakan, saya berani untuk menegaskan itu karena kami benar-benar tidak membalas, tidak mencontoh, tidak merespon seperti itu. Ya, jadi juga kok makin kesini kan makin banyak. Oh ya, yang namanya alasan itu blocking juga. Banyak yang nanya ya. Sebenarnya teman-teman saya mulai tahu juga bahwasanya saya adalah Anja Reni, yaitu sekaligus manajer dan juga kakak kandung dari adik saya, Cynthia Chandra Naya. Itu pun sosial medianya Cynthia Chandra Naya itu pun saya juga yang pegang. Mas Agus juga saya yang pegang, gitu kan. Jadi alasan saya kenapa saya memblok, membatasi komen-komen ataupun akun-akun yang datang gitu kan, yang mengomentari. Itu saya untuk menghindari supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan tetap fokus tentang apa tujuan kami gitu.
Dan memang ada beberapa dari pihak Jakarta yang hubungi saya. Itu sudah saya respon dari manajernya Theodorus Ginting, itu ada yang menghubungi saya, tapi sudah saya respon. Ada sih bukti WA-nya juga ada gitu kan. Pihak manajernya Theodorus itu mau menemui kami, tapi saya tolak. Kenapa? Karena sudah terlanjur, masalahnya sudah melebar gitu kan. Lalu kenapa itu sudah ini gitu. Kalau jalurnya sebelum mereka buat reaksi yang menyudutkan kami, kita pasti dengan tangan terbuka menyambut siapapun yang ingin bersilaturahmi ke tempat kami gitu. Jadi ibarat kata gitu kan. Jadi kita umpamakan kayak misalkan yang banyak orang yang mengirim kita dengan cacian, dengan apa, dengan ini omongan-omongan yang gak enak gitu kan, udah banyak banget di 1 bulan penuh ini. Terus tiba-tiba datang ke rumah kita dan tanpa ini juga ya, bingung juga, tanpa konfirmasi dari apa-apa, kita nggak tahu kan itu datang bilangnya silaturahmi baik-baik, tapi sih saya rasa kan itu diawali dengan reaksi kurang tepat gitu, dan itu juga menujunya ke jalur hukum kan, itu kan sudah ada institusi dirinya ya. Dan sebenarnya Pak, insiden kemarin yang tanggal 8 kami tidak tahu sama sekali bahwa ada pihak dari yang katakan tadi dari besar datang dengan niat untuk mencari pembuktian dari pihak kami ya, karena tidak ada terjalin sebelumnya komunikasi dan silaturahmi. Saya kira ya dimanapun kalau kita mau bertamu ke tempat siapa saja ya, harus ada komunikasi dan silaturahmi yang dijalin dengan baik. Nah di sini pihak-pihak tertentu berdalih bahwa ya bagaimana berkomunikasi jika di blok. Oke, kalau memang pernyataannya seperti itu, seharusnya bersurat dan ditelaah lagi kenapa harus di blok. Nah berarti sebelumnya sudah ada perbuatan atau perilaku yang membuat yang kita tuju itu menolak. Nah, tentu dong kalau kita punya kesalahan atau punya tindakan yang tidak menyenangkan, seharusnya kita mengkonfirmasi atau meminta maaf terlebih dahulu, lalu menjaga situasi supaya stabil, baru silakan. Insya Allah jika begitu siapapun bisa menerima dengan lapang dada. Nah, jika sudah terjadi silaturahmi, saya yakin siapapun, kami juga sering kedatangan ya saudara-saudara, baik itu dari Riau, dari Kalimantan, Medan, dan alhamdulillah diterima sebagai keluarga. Sekarang sudah menjadi keluarga karena memang dengan cara yang baik dan niatnya yang baik gitu ya, dan berhubungan boleh satu hal lagi, saya kira mungkin ya ada yang bertanya-tanya gitu dengan kesimpulan kemarin pihak-pihak saya kira Gladier Bersatu sudah dari video yang terlihat bahwa mereka mengatakan telah mendapatkan kesimpulan ya, atau hasil yang sudah didapat setelah datang kampung ya. Tapi mohon maaf, mungkin ada banyak orang yang belum tahu kejadian yang sesungguhnya. Seperti Bapak Purnomo jelaskan sebelumnya, ada kesepakatan, tanda kutip kesepakatan, artinya antara kami dan mereka sudah mencari jalan tengah. Karena mereka kan sudah jauh-jauh dari Jakarta dan kampung ke tujuan mereka gitu kan. Sudah kami ambil jalan tengah untuk supaya ini selesai gitu. Ya betul, supaya walaupun kami sudah, ya maaf ya, ini kan sudah lama kami dilempari dengan berbagai macam ya pemberitaan yang menyudutkan tuh, dan mencemari nama baik kami. Tapi kami tetap ingin mencari jalan tengah terbaik supaya semuanya selesai dan saling bisa memaafkan gitu. Nah,
kami menyepakati awalnya ya, yaitu latihan apa wingi ora bersama mau dengan ilmu, yaitu menendang pilar dan menendang pipa besi. Nah, yang dilakukan oleh kedua belah pihak bersama-sama. Silakan. Nah itu jalan tengah yang kita telah sepakati itu adalah 3 butir. Ya, Ada 3 perkara. Yang pertama itu kita sepakati dari situ karena itu kan terlalu banyak tuh orang-orang, banyak media yang kita tidak tahu, yang kita tidak setuju dari awal gitu kan, supaya ini selesai. Ada 3 butir, yaitu 1, 5 orang dari kami, 5 orang dari pihak Jakarta, siapapun itu boleh siapa aja. Kenapa 5 orang? Supaya itu tidak terjadi chaos, supaya lebih intim, supaya kita ngobrol di kepala lebih dingin gitu kan, dari hati ke hati, karena kan suasana kan cukup panas. Dan juga saya misal dari 5 orang kami, 5 orang mereka pun kamera hanya bawa 1, hanya bawa 1 kamera. Dan yang kedua itu kami ya sebenarnya yang bilang sama Surito itu tadi. Dan yang ketiga itu apa ya? Yang tadi persyaratan tadi bahwa akan melakukan latih bersama. Kalau tidak ada kesepakatan dibatalkan. Ora entuk nggo kamera akeh. Betul kamera sita. Kami datang. Nyuting nang bisa dilihat juga untuk karo kami dhewe. rekam sama sekali. Ora entuk akeh. Bawa satu kamera ya kami bawa satu Wedine kamera. ya mbok ana Datang 5 orang ya kami datang 5 orang. Makanya nek kamera akeh kan syutingannya nggak menuju ke dia semua. Pasti kan ke sana ke sini. Takutnya dia kan ada apa-apa. Pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan terhadap peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Agustus tersebut. Sehingga itu yang menurut kami paling elegan, namanya untuk menyikapi semua pihak bisa menerima dan tidak ada dampak yang merugikan maupun yang diuntungkan di sini. Setelah seperti itu, dari pihak dari teman-teman bela diri bersatu itu berunding, ya kan, berunding dan menyimpulkan sendiri apa yang dia tanya dan dijawab sendiri dengan kesimpulan tidak akan dilakukan tanding atau latihan bersama. Itu ending daripada pertemuan yang ada di Kolosium jam 4 sore. Ya, itu kami tegaskan, itu kami temui mereka. Dan yang kami temui adalah Rido dan saya. Kami hanya berdua di situ. Sementara memang Naya juga ada, tapi karena saya lihat dari awal kan itu kan tempatnya tuh ramai banget tuh kan. Jadi saya pikir wah ini kan perjanjian seperti ini kok ramai banget gitu. Jadi saya wanti-wanti Naya supaya stay dulu gitu kan di mobil. Kalau memang sudah ada kesepakatan baru turun. Tapi ternyata tidak ada. Jadi yang kami yang turun adalah Rido dan saya. Kami hanya berdua saja dulu gitu. Dan kalau memang ada kesepakatan baru kita lima-limanya turun. Gitu. Sebenarnya seperti itu. Jadi jelas kan ya ceritanya, jadi nggak yang berpihak oh ini yang sudah beredar kan seperti itu. Dan kami tidak lari, emang kami temui mereka. Saya pribadi juga temui mereka gitu. Walaupun sebenarnya dari awal tidak ada yang namanya janji untuk bertemu. Iya, benar, itu nggak ada janji-janji. Dan juga katanya sih aku lihat dari teman katanya sudah ada perjanjian gitu, sudah ada tanda tangan seperti itu katanya kan. Saya juga kurang tahu gitu ya. Bahkan setelah kita atau kami dari tim kuasa mengkonfirmasi terhadap pihak kepolisian apakah ini ada undangan resmi, ternyata tidak ada. Dia hanya melalui permintaan secara pribadi mengharapkan dari pihak kepolisian untuk memanggil dari pihak CC tersebut. Mengenai masalah kedatangan mereka Pak, itu juga ada satu oknum yang makin memperkeruh suasana sih. Yang saya lihat, yang saya tangkap itu kalau masalah namanya, emang kami kenal, itu namanya Randy. HR panggil Randy yang biasa kita kenal atau kita panggil namanya Randy. Tuh. Nah itu saya tegaskan di sini, kami sama sekali tidak ada hubungannya. Masalah ini kami tidak ada hubungan dengan yang namanya Randy. Memang kami kenal dengan beliau, tapi untuk masalah ini kami tidak melibatkan beliau. Apapun tindakan beliau, perkataan beliau itu di luar jangkauan kami dan di luar sepengetahuan kami. Dan ini ada, bukan saya bawa HP-nya Mas Agus. Jadi tanggal 28 Juli itu terakhir itu Randy ada hubungi kasih tahu dan dijawab oleh Mas Agus langsung. Oke, ini bisa dilihat. Lihat
merupakan YouTuber. Siapa dia? Dialah Cynthia Chandranaya. Terima kasih. Perlu diketahui saudara-saudara, netizen yang terhormat, bahwa Cynthia Chandranaya ini memang betul-betul berdarah Siliwangi. Dalam artian bukan Siliwangi sebagai Raja Pajajaran ya, bahwa pada zaman sebelum kemerdekaan ada organisasi yang diperjuangkan untuk berdiri oleh para pesilat, dan konon berkembang kemudian diberi nama salah satunya karena berganti sebelum menjadi pejuang Siliwangi Indonesia 1922 adalah Partisan Siliwangi. Kakek daripada Cynthia Chandranaya adalah salah satu guru pencak silat di daerah Cukubalak bernama Bapak Sapeti, dan Cynthia Chandranaya adalah cucunya yang kebetulan bernaung di bawah perguruan Harimau Utara. Ternyata juga sang Master Agustiawan Jaya juga merupakan orang yang terus belajar tentang ilmu-ilmu persilatan yang dikembangkan oleh Partisan Siliwangi. Dan pada akhirnya bertemulah dengan kami dan jadilah mereka minta untuk menjadi anggota pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Seiring dengan itu, karena kami sudah menjadi keluarga besar, melaporkan berbagai hal yang terjadi. Bagi saya itu adalah fenomena, itu adalah dinamika. Saya sebagai seorang ketua tentunya bijak dalam menyikapi hal ini. Saya hanya pesan satu, terimalah semuanya dengan lapang dada. Setiap orang yang mau maju pasti akan ada tantangan. Itu yang saya minta kepada mereka. Harimau Utara tidak sendiri, anggota kami banyak sekali. Kalau saya boleh sebutkan misalnya di Bandar Lampung ada Harimau Putih, pimpinan Abah Cayut, ada Maung Lodaya di Bypass, dan masih banyak lagi, ratusan di Bandar Lampung. Kemudian di Lampung Selatan, misalnya ada pimpinan Hasanuddin di Sidomulyo, itu Harimau Selatan, mirip-mirip. Kalian Harimau Utara, ini Harimau Selatan. Maka mereka mengatakan, kapan Ketua Harimau Selatan bisa seperti Chandranaya? Kemudian ada lagi di selatan juga pimpinan Abah Rasid, itu namanya Bandrong Kurung Siliwangi. Ada lagi pimpinan Arif Permadi, Karoman Macan Putih. Jadi banyak, termasuk ada di Tanggamus seorang ibu namanya Ibu Lina. Dia juga memimpin perguruan namanya Macan Ligau. Macan Ligau itu macan berdiri. Kemudian ada dari Abah Saman, itu Terumbu Siliwangi. Ada dari Abah Amri di Kota Agung, Macan Putih Siliwangi. Masih ada lagi, banyak lagi di Lampung Barat, belum di Lampung banyak. Jadi itulah pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Lampung. Berkaitan dengan situasi yang saya terima atas laporan dari Harimau Utara, saya yakin adinda kami Chandranaya bersama Harimau Utara berbuat sebaik mungkin untuk memuaskan netizen semua. Tidak mungkin mereka main-main. Dan oleh karena itu juga, kalau masih ada hal-hal yang kurang berkenan, tentu ini manusiawi. Saya puas, saya nggak puas, itu manusiawi. Kita hidup dengan penilaian dan sudut pandang masing-masing. Tapi harapan saya tentunya sebagai Ketua Pejuang Siliwangi Provinsi Lampung, mari kita sama-sama melakukan introspeksi, bukan memprovokasi. Ini yang saya lihat videonya banyak sekali provokasi-provokasi yang berkembang, sehingga menimbulkan kontroversi. Dan akhirnya banyak hal-hal yang simpang siur. Ini adalah karya bangsa, aset bangsa. Kalau lebih dari 100 negara mengakui Cynthia Chandranaya, kenapa kita bangsa sendiri
berada di antara yang paling tinggi dan yang paling rendah, itu adalah sebuah prestasi. Sekali lagi harapan saya, mari kita lakukan introspeksi, jangan melakukan provokasi, dan mari kita hargai ini sebagai karya anak bangsa, kita hargai sebagai suatu kebanggaan bagi kita bahwa kita masih punya. Andaikan Cynthia Chandranaya hidup di Malaysia, kita gigit jari, bos. Betul, kita gigit jari. Di Malaysia ada silat, kita punya pencak silat. Nah, kalau Naya pindah ke Malaysia, saya dapat laporan dari kelompok Harimau Utara, Chandranaya ini banyak yang minta untuk menjadi warga negaraan negara lain. Karena patriotismenya yang kita tanamkan, jiwa kesatrianya yang timbul, yang tumbuh sebagai seorang pendekar, maka apa yang ditawarkan mereka tidak berarti apa-apa. Dan Cynthia Chandranaya adalah bangsa Indonesia. Saya rasa itu saja dari Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 Provinsi Lampung. Salam buat netizen. Merdeka. Jadi itu tadi, wah saya semangat. Suaranya belum menggetarkan jiwa. Semangat lagi ya. Ya berhubung yang tadi omongan Bapak Haji Agus Sucipto tadi, itu memang kita cinta Indonesia ya, makanya kita tetap di sini gitu untuk ini. Nah, untuk yang masalah, kita kembali lagi ya, untuk yang masalah pembuktian ini dan yang lain-lainnya, itu sebenarnya di video-video aku pun aku selalu posting satu persatu. Kita nggak pernah posting satu hari itu langsung 5 sekaligus gitu, misalkan 10 sekaligus, itu nggak ada. Kita satu-satu, dan juga itu pun yang kita posting itu yang berhasilnya, ada juga di baliknya yang nggak berhasil sebenarnya gitu. Jadi nggak melulu kita sekali kayak langsung berhasil gitu, nggak ada. Sebenarnya banyak banget nah itu, dan sekali kita misalkan kayak tendang pilar atau pukul batu apapun itu, kita pasti cedera, dan itu kita membutuhkan waktu untuk waktu 1 bulan sekali, bahkan 3 bulan sekali untuk pemulihan, tergantung cedera yang kita alami gitu. Jadi kalau yang gimana ya, yang dipaksakan yang diminta oleh pihak Jakarta itu kan buktikan ada 5 atau beberapa permintaan dari mereka itu yang kita buktikan sekaligus, dan yang menurut kami itu tidak masuk akal, karena apa yang kita sajikan di konten itu Cynthia itu adalah tidak pernah satu hadis sekaligus. Dan apa yang kita tampilkan itu ada yang selalu yang keberhasilan yang kita tampilkan. Kenapa? Tujuannya itu tadi kita men-share pengalaman dan pengetahuan, dan juga memberikan semangat untuk orang-orang mungkin di dunia apapun, terutama di dunia bela diri, untuk terus semangat berlatih gitu. Jadi makanya selalu semangat seperti itu ya. Kalaupun mohon maaf ya, kalaupun permintaannya satu saja bagaimana, kami kan boleh punya hak untuk menolaknya, karena itu seperti pembahasan kita awal tadi, jika dari awal sudah komunikasi dengan baik. 577 MB bang. Kan satu mintanya kalau udah baik. Cenat-cenut ya. Kalau udah baiknya jangan kan satu gitu. Saudara. Berdasarkan tadi kami mengambil jalan tengah yang kami tetap ingin ini tadi saya juga banyak yang di media komunikasi segala macam, makanya kami juga memandang dari sisi itu. Namun kami juga tidak ingin pihak-pihak tertentu diuntungkan dengan keinginannya yang bersampai ya, dengan cara memaksa. Karena begini, bukan kami tidak meladeni ya,
tapi andai kata kita mengamini cara seperti ini dan pihak-pihak tertentu diuntungkan, ya, bukankah itu akan mengundang pihak-pihak lain akan melakukan hal yang sama? Jadi kalau keburukan itu tidak kita jika di batang pohon itu ada yang buruk, harus kita pangkas dari awal. Kalau tidak, itu akan menyebar kemana-mana. Sebenarnya itu niat kami, supaya kami kan kita semua bangsa Indonesia menjunjung tinggi adab dan tata krama. Jika kita mendewa-dewakan ego dan segala macam, harus begini, tapi tidak mengedepankan respect, tata krama dan sopan santun. Loh, jati diri kita siapa? Lupa dong kita dengan bahasa kita ini bangsa Indonesia, ya. Saya kira itu saja, mohon maaf kalau misalnya ada yang salah, ya. Dan juga satu lagi Pak ya, kan ada tuh yang bilang kalau konten kita semuanya tidak mengedukasi. Nah, apakah dengan cara jalan yang seperti ini teman-teman yang seperti ini dengan membuli ataupun dengan kita itu mengedukasi? Saya pertanyakannya di situ. Nah, itu jawabannya kembali lagi ke teman-teman ya. Dan itu saja yang kita bisa klarifikasi. Dan untuk masalah kedepannya nanti kita akan serahkan ke hukum kita, kuasa hukum kita. Kalau itu, iya karena ini kan salah ya kena. yang